Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada kesempatan ini saya akan membagikan soal dan pembahasan untuk rekan-rekan pejuang NIP P3K yang PGSD. Ini sudah memasuki pada bagian 28. Baiklah sobat semua, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Dapat merambat melalui zat padat. 2. Dapat merambat melalui ruang hampa. 3. Frekuensi yang dapat didengar manusia adalah 20-20 ribu Hz. 4. Merambat melalui air. Yang merupakan sifat bunyi adalah yang bagian A 12134, B 123, C 234, D 124, dan E 1234. Jawaban yang betul adalah yang A. Bahwasanya sifat bunyi itu satu, dapat merambat melalui zat padat. Frekuensi yang dapat didengar manusia adalah 20-20 ribu Hz. Yang keempat adalah merambat melalui air. Jadi yang di sini jawaban yang ada nomor 2-nya berarti salah. Karena bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa udara. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sifat bunyi yaitu bunyi bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi hanya merambat jika ada medianya. Jika di ruang hampa, bunyi tidak dapat merambat. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah pada frekuensi antara 20-20 ribu Hz. Bunyi bisa diserap dan dipantulkan, bunyi bisa dibiaskan, gelombang bunyi bisa mengalami pelenturan. Dan yang keenam, sifat bunyi adalah bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan. Selanjutnya, perhatikan macam-macam budidaya berikut. Ada budidaya ikan kerapu, ikan emas, ikan tuna, lobster, ikan nila, dan rumput laut. Masyarakat memanfaatkan teluk untuk budidaya A 1234, B 1346, C 2345, D 2346, E 12356. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bahwasanya masyarakat teluk itu membudidayakan ikan kerapu, ikan tuna, yang keempat ada lobster, dan yang kelima adalah ikan nila. Penjelasannya adalah macam-macam budidaya ikan air teluk adalah ikan kerapu, lobster, rumput laut, dan ikan tuna. Ikan emas dan nila adalah budidaya ikan air tawar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Cinta produk Indonesia adalah pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pengamalan Pancasila sila ke-3. Pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah: setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan operasi perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban yang tepat adalah yang B, bahwasanya rumusan tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi,
Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara. Yang perlu diingat bahwasanya dalam menentukan tujuan pembelajaran itu terdapat 4 komponen, yaitu A, B, C, D. A, audiens, berarti di dalam tujuan pembelajaran harus adanya dalam membahas berkaitan dengan siswa, siswa. Yang B adalah behavior, dalam hal ini perilaku peserta didik yang diukur, misalkan menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras. Yang C adalah condition, dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai, misalkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui titik-titik. Dan degree adalah tingkat perilaku, misalkan dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dengan akurat, dan sebagainya. Ini adalah 4 komponen dalam menyusun tujuan pembelajaran, meliputi audien, behavior, condition, dan degree. Alat pelindung cahaya pada kacamata las berfungsi untuk mencegah bahaya titik-titik A, sinar infrared, ultraviolet, dan cahaya tampak. B, panas las, ultraviolet, cahaya tampak. C, sinar laser, sinar ultraviolet, cahaya tampak. D, sinar ultraviolet, ultraviolet, dan cahaya tampak. E, sinar ultraviolet, panas las, dan kebocoran radiasi. Jawaban yang tepat adalah yang A, sinar infrared, ultraviolet, dan cahaya tampak. Cahaya las yang berbahaya. Berikut penjelasannya. Sinar ultraviolet sebenarnya adalah pancaran yang mudah diserap, tetapi sinar ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Bila sinar ultraviolet diserap oleh lensa dan kornea mata melebihi jumlah tertentu, maka pada mata akan terasa seakan-akan ada benda asing di dalamnya. Dalam waktu antara 6-12 jam, kemudian mata akan menjadi sakit selama 6-24 jam. Pada umumnya, rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam atau 2 kali 24 jam. Cahaya tampak adalah semua cahaya tampak yang masuk ke mata akan diteruskan oleh lensa dan kornea ke retina mata. Bila cahaya ini terlalu kuat, maka akan segera menjadi lelah. Mata akan segera menjadi lelah. Dan kalau terlalu lama, mungkin akan menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit ini sifatnya juga hanya sementara. Selanjutnya, apakah sinar inframerah itu atau infrared? Adalah sinar inframerah tidak segera terasa oleh mata karena itu sinar lebih berbahaya sebab tidak diketahui, tidak terlihat, dan tidak terasa. Pengaruh sinar infrared terhadap mata sama dengan pengaruh panasnya, yaitu menyebabkan pembengkakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea, presbiopi yang terlalu dini, dan terjadinya kerapunan. Selanjutnya di sini terdapat ada seekor gajah dan anaknya. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum Newton yang berlaku adalah gajah berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massanya. B, gaya sebanding dengan massa percepatannya. C, gaya berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan kecepatannya. D, gaya berbanding terbalik dengan peraturan dan massanya. Dan E, gaya sebanding dengan kecepatan perbandingan terbalik dengan massa. Jawaban yang tepat adalah yang B, gaya sebanding dengan massa dan percepatannya. Kondisi di atas merupakan aplikasi hukum Newton 2 yang berbunyi, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. A sama dengan F per M. F sama dengan AM dikali A. Gaya sebanding dengan massa, gaya sebanding dengan percepatan, dan gaya sebanding dengan massa dan percepatannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar susunan alat pencernaan fungsi organ nomor 6. Nomor 6 ya, yang ditunjuk adalah hati. A, menyerap racun dalam tubuh. B, menetralkan racun. C, menyerap sari-sari makanan, menghasilkan enzim lipase untuk pencernaan. Dan D, menyerap kelebihan kadar air pada feses. Jawaban yang tepat adalah yang B, menetralkan racun. Hati memiliki berbagai fungsi yang salah satunya adalah untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Bagaimanakah hati dapat
detoksifikasi racun dalam tubuh. Setiap zat makanan atau obat yang masuk melalui saluran pencernaan pada awalnya akan melalui proses pencernaan dalam lambung dan usus. Setelah dicerna, zat-zat tersebut akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya, zat tersebut akan dibawa oleh darah masuk ke dalam hati. Sebelum zat tersebut disirkulasikan ke seluruh tubuh, zat tersebut terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi di dalam hati. Kata serapan berikut yang benar adalah buku sekolah elektronik bisa di-download di internet. Kegiatan penyuluhan pertanian bisa dilaksanakan dengan workshop. C. Kegiatan pembelajaran daring diberlakukan pada masa pandemi COVID-19. Kecepatan upload berkas mengalami kendala jaringan. Dan E. Pembelajaran selama masa pandemi dilaksanakan secara online. Jawaban yang tepat adalah yang C. Itu kegiatan daring pembelajaran diberlakukan pada masa pandemi COVID-19. Unsur serapan berdasarkan prosesnya diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, adopsi adalah unsur serapan yang dipungut secara utuh tanpa perubahan atau penyesuaian dengan bahasa penerima. Yang kedua, adaptasi adalah unsur serapan yang disesuaikan dengan ejaan dan lafal Indonesia. 3. Perubahan dan penyesuaian kata-kata asing tersebut tergantung pada sistem fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Contoh kata serapan terbaru. Ada beberapa kata serapan bahasa Indonesia terbaru yang sering digunakan dalam komunikasi. Di bawah ini adalah beberapa contoh kata serapan terbaru dalam bahasa Indonesia yang bisa dipelajari. Contohnya daring, itu sama dengan online, yaitu terhubung melalui jejaring komputer atau dalam jaringan. Luring adalah offline, terputusnya dari jejaring komputer. Gawai adalah gadget, adalah piranti atau peranti elektronik dengan fungsi praktis. Sedangkan swafoto atau selfie adalah potret diri yang sendiri dengan kamera. Warganet atau netizen, orang yang aktif menggunakan internet. Tikus atau mouse berarti piranti pada komputer menyerupai tikus. Dan pramusiwi adalah babysitter, wanita yang bekerja atau bertugas merawat anak. Narubung atau kontak person, petugas penghubung untuk pihak luar. Dan nawala adalah newsletter atau lembaran cetak berupa pamflet atau surat kabar. Saltik atau typo atau salah ketik. Workshop, lokakarya, pratayang, preview atau penayangan sesuatu. Komedi tunggal atau stand up komedi, komedi yang dibawakan oleh satu orang. Diska lepas atau flash disk adalah peranti kecil yang berfungsi menyimpan data. Unduh adalah download, hasil mengunduh. Unggah adalah upload atau mengunggah. Pranala adalah hyperlink atau hypertaut. Peladen atau server, penyedia layanan ke komputer lain. Draw atau noise, gangguan sistem transmisi di telekomunikasi. Pelantang atau mikrofon, alat yang melantangkan suara. Portofon adalah handy talkie, adalah alat komunikasi. Perhatikan tabel berikut ini. Ada nama, jarak, dan waktu. Ada Rino, jaraknya 1 km, waktunya 15 menit. Bella, 4 km, waktunya 30 menit. Sinta, 2 km, waktunya 20 menit. Dan dia 0,5, waktunya 6 menit. Bagaimana urutan kecepatan jika diurutkan dari yang terkecil? Bagaimana urutan kecepatan jika diurutkan dari yang terkecil? Rino, Bella, Sinta, Dea. B. Rina, Dea, Bella, Sinta. C. Rino, Dea, Sinta, Bella. D. Dea, Rino, Sinta, Bella. E. Dea, Rino, Sinta, Bella, Sinta. Jawaban yang tepat adalah yang C. Rino, Dea, Sinta, Bella. Nah, perhatikan cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Rino 1 km, waktunya 15 menit, maka disederhanakan atau dirubah menjadi pecahan desimal. 1/15 sama dengan 0,07. Bella 4 km per 30 menit, berarti 4/30 menit sama dengan 0,13.
Sedangkan Sinta 2 km 20 menit, maka 2/20, maka sama dengan 0,10. Dea 0,5 per 6 menit, maka 0,5 per 6, 5 per 60 sama dengan 0,08. Jadi yang paling terkecil adalah nomor Rino, dilanjutkan Dea, Sinta, dan terakhir Bella. Diketahui 5 pensil dan 2 penghapus adalah 12.000. Harga sama dengan 3 buku tulis. Jika 3 pulpen dan penggarisnya 14.000 lebih banyak dari 2 pensil dan 3 buku tulis, maka persamaan dan persamaan adalah 5A tambah 2B sama dengan 3C, 5A ditambah 2B sama dengan 3D ditambah E, 5A ditambah 2B besar dari 2A ditambah 3C. Sedangkan D, 3D ditambah E kecil dari 2A ditambah 3C. E, 3D ditambah E kecil dari 5A ditambah 2B. Jawaban yang tepat adalah yang A, 5A ditambah 2B sama dengan 3C. A, pensil, B, penghapus, C, buku tulis, D, pulpen, dan E, penggaris. 5A ditambah 2B sama dengan 12.000. 3C sama dengan 12.000. Artinya 5A ditambah 2B sama dengan 3C. Implikasinya adalah 5A ditambah 2B kecil dari 2A ditambah 3C. 3D ditambah E sama dengan 14.000 ditambah 2A ditambah 3C. Artinya 3D ditambah E besar dari 2A ditambah 3C. 3D ditambah E sama dengan 14.000 ditambah 2A ditambah 3C. 3D ditambah E sama dengan 14.000 ditambah 2A ditambah 5A ditambah 2B. Artinya 3D ditambah E besar dari 5A ditambah 2B atau 5A ditambah 2B kecil dari 3D ditambah E. Kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan dan bidang apa saja yang paling banyak kerjasama di bidang ASEAN. Ada sosial budaya, B, ekonomi dan keamanan, sosial politik, dan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah ekonomi dan keamanan. Penjelasannya adalah ASEAN merupakan salah satu wujud wadah perdamaian dunia. Sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAN, sesungguhnya perdamaian itu dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Jawaban yang tepat tadi adalah ekonomi dan keamanan. Tugas anak di rumah jika melakukan kewajiban sekaligus haknya adalah bermain dengan adik, melihat televisi, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, menyayangi adik dan kakak. Adalah D, menyayangi adik dan kakak. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Abstrak latar belakang manfaat PTK sumber penelitian. 2. Siklus 1, siklus 2, refleksi dan rekomendasi. 3. Tujuan proses dan hasil proyek. 4. Waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya. Urutan bagaimana cara penulisan PTK yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 2, C. 1, 3, 2, 4, D. 1, 4, 3, 2, E. 1, 4, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah 1, 3, 2, 4. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Abstrak latar belakang manfaat PTK sumber penelitian adalah pembuka dan bab 1. Sedangkan siklus 1, siklus 2, refleksi, rekomendasi adalah bagian bab 4 dan bab 5. Tujuan, proses, dan hasil proyek adalah bab 2. Sedangkan waktu pelaksanaan dan bagaimana prosedurnya adalah bagian 3. PTK terkait bagian siapa, di mana, kapan, dan bagaimana terletak pada bab berapa. Bab 3 materi 1, bab 3 materi 2, bab 4 materi 1, bab 4 materi 2, bab 1 materi 2. Jawaban yang tepat adalah bab 3 materi 1 yang A. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Contoh format laporan PTK: halaman judul, halaman pengesahan, abstrak. Dalam abstrak bisa bahasa Indonesia ditambah bahasa Inggris maksimum masing-masing 150 sampai 250 kata. Kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dan bab 1
itu meliputi pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan bab 1 yang A membahas masalah latar belakang masalah, uraian secara lugas masalah yang ingin ditanggulangi, penyebab timbulnya masalah tersebut, dan tingkat masalah yang ingin ditanggulangi oleh peneliti. Sedangkan yang bagian B adalah rumusan masalah, uraian secara singkat bentuk tindakan yang akan diambil, misalnya mengapa berbasis teknologi informasi dan komunikasi _TIK. Argumentasi teoretik atau empirik, pemilihan tindakan, dan rumuskan hipotesis tindakan sebagai landasan tindakan yang digunakan bila dipandang memungkinkan. C. Tujuan penelitian adalah uraian hasil penelitian yang diharapkan anticipated result dari penelitian ini. Sedangkan yang D adalah ruang lingkup penelitian, sebutkan lingkup atau batas-batas tindakan yang akan diambil peneliti. Sedangkan yang E, manfaat penelitian, uraian secara jelas manfaat hasil penelitian bagi siswa sekolah, misalnya pengembangan kurikulum, kebijakan guru maupun siswa dan sebagainya. Sedangkan bab 2 berisi tentang pembahasan kerangka berpikir dan hipotesis. A meliputi pembahasan, yaitu uraian dengan seksama dan deskriptif variabel penelitian Anda, uraian variabel X dan Y. B. Kerangka pikir adalah sintak dari hasil analisa variabel penelitian yang berbentuk skema yang menghasilkan sebuah pernyataan. C. Hipotesis berisi dengan dugaan sementara calon peneliti terkait variabel penelitian yang bisa ditandai dengan kalimat jika ... maka ... Bab 3. Prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah setting penelitian. Setting di sini adalah menyebutkan lokasi penelitian, waktu penyelenggaraan penelitian, misalkan semester 1, 2, bulan, tahun, dan sebagainya, dan karakteristik kelompok sasaran menjadi subjek penelitian serta bentuk aktivitas penggunaan ICT dalam pembelajaran. Yang B, prosedur penelitian, yaitu gambaran umum penelitian. Yang pertama yaitu uraian gambaran umum penelitian yang dilakukan termasuk jumlah dan prosedur siklus penelitian yang dilakukan. 2. Rincian prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan tindakan. Sebutkan persiapan apa saja yang dilakukan seperti analisis diagnostik untuk menspesifikasi masalah dan rincian penyebab timbulnya masalah. Pembuatan alat-alat berbasis TIK dalam rangka tindakan. Dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan di kelas. B. Implementasi tindakan. Deskripsikan tindakan yang akan diambil, skenario kerja tindakan, dan prosedur tindakan yang digunakan peneliti, pemantauan dan evaluasi. Uraian prosedur pemantauan dan evaluasi, tindak alat-alat pemantauan dan evaluasi yang digunakan, serta kriteria keberhasilan tindakannya. D. Analisis dan refleksi. Uraikan prosedur analisis hasil pemantauan dan refleksi terhadap tindakan yang telah diambil. Tim yang terlibat dalam analisis hasil pemantauan dan refleksi, kriteria dan rencana bagi tindakan daur ulang. Sedangkan pada bagian bab 4 berupa hasil penelitian dan pembahasan. Sajikan hasil penelitian dan temuan setelah tindakan dilaksanakan, dan penyajian temuan harus sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, dan dilakukan pembahasan secara lengkap tentang temuan dan hasil PTK tersebut. Pembahasan hendaknya memberikan penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilan penerapan TIK dalam pembelajaran. Tentunya bila salah satunya atau keduanya ada sesuatu tindakan. Sedangkan bab terakhir adalah bab 5 berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah simpulan hasil penelitian yang diperoleh secara lengkap sesuai dengan masalah yang diteliti. Dan B. Saran-saran rekomendasi ajuan saran-saran untuk menerapkan hasil penelitian, kemungkinan penelitian lebih lanjut di masa mendatang. Selanjutnya, perhatikanlah pernyataan berikut ini. Memperjelas materi dan memberikan pemahaman siswa. B. Membuat siswa tertarik pada pelajaran. 3. Memberikan ketajaman visual. 4. Memberikan pengalaman lebih nyata abstrak menjadi konkret. Yang merupakan fungsi media adalah 1, 2, 3,
B134, C124, dan D234. Jawaban yang betul adalah 124. Fungsi media adalah sebagai berikut, yaitu membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga mempermudah pengajaran guru. 2. Memberikan pengalaman lebih nyata, abstrak menjadi konkret. 3. Menarik perhatian siswa lebih besar, jalannya tidak membosankan. Semua indera murid dapat diaktifkan, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 6. Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Nah, demikian sobat semua pembahasan kita pada soal PGSD bagian 28. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.